Bapak Ibu terkasih, hari ini kita berjumpa kembali Selasa 7 Juli 2026. Sebelum kita menjalani hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang membawa kami kepada hari yang baru. Kami mau melakukan aktivitas kami, tapi sebelumnya berangkatkanlah kami dengan firman-Mu yang mengajar, meneguhkan dan menguatkan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Meleakhi 1 ayat 11 berbunyi, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara berhenti beribadah kepada Tuhan, kira-kira siapa yang rugi? Apakah Tuhan akan rugi? Banyak orang berpikir dia sudah melakukan hal besar, banyak hal bagi Tuhan, karena dia sudah beribadah dan memberi persembahan dan juga melakukan pelayanan. Padahal yang dia berikan hanya rutinitas dan sisa-sisa dari hidupnya. Pada zaman Meleakhi, bait Allah ramai dengan orang yang beribadah. Korban tetap dipersembahkan. Dari tampak luar, semua kelihatan normal. Namun sayangnya Tuhan berkata, "Aku tidak berkenan." Mengejutkan kan? Pastinya. Mengapa? Karena korban yang mereka persembahkan adalah hewan yang cacat, buta, pincang, sakit. Mereka memberikan kepada Tuhan apa yang bahkan tidak pantas mereka berikan kepada orang yang dihormati. Masalahnya bukan karena Tuhan membutuhkan daging yang terbaik atau persembahan terbaik atau kurban terbaik. Masalah terbesar mereka adalah hati dan pikiran mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Disinilah Tuhan berbicara dengan tajam. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Tuhan hendak berkata, jangan berpikir aku bergantung pada ibadahmu. Tanpa engkau pun namaku tetap besar. Jangan pikir karena ibadahmu aku menjadi Tuhan. Tanpa engkau saya tetap menjadi Tuhan. Ini kalimat yang menegur dan menghancurkan kesombongan manusia. Karena seringkali kita hidup seolah-olah Tuhan beruntung memiliki kita. Kalau kita melayani, kalau kita memberi, kalau kita aktif, seolah-olah Tuhan mendapat keuntungan dari apa yang kita lakukan. Padahal kenyataan justru sebaliknya. Kitalah yang mendapat kehormatan karena kita masih diizinkan datang kepadanya. Mari berhenti sejenak melihat kepada diri masing-masing. Mungkin hari-hari ini kita juga sering membawa korban yang cacat. Bukan kambing yang pincang memang, tetapi hati yang sibuk dan terburu-buru. Doa yang terburu-buru, ibadah yang terburu-buru, sisa-sisa waktu, pikiran-pikiran yang sisa, bahkan sisa-sisa dari tenaga yang sudah habis untuk hal-hal lain yang kita anggap itu menjadi lebih baik dan lebih penting. Kemudian kita berkata, Tuhan pasti mengertilah dengan kehidupanku. Hidupku penuh perjuangan dan kita masih hidup di bumi. Memang Tuhan mengerti, tetapi jangan lupa yang sedang dipersoalkan Meleakhi bukan jumlah waktu kita. Yang dipersoalkan adalah seberapa besar Tuhan dalam hati kita. Seberapa layak Tuhan dihormati dalam hidup kita. Seberapa agung Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sungguh besar bagi kita, kalau Tuhan terhormat, Dia tidak layak terus-menerus mendapat sisa-sisa dari hidup kita. Saudara, ibadah itu bukanlah bantuan kita kepada Tuhan. Ibadah adalah pengakuan bahwa tanpa Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Jadi jangan berpikir, sudahkah saya rajin beribadah? Tapi bertanyalah dalam diri, masihkah Tuhan sungguh besar dalam hidupku? Sebab ketika Allah kembali menjadi besar di mata kita,
Kita tidak lagi datang kepadanya karena merasa berjasa. Kita akan datang dengan penuh hormat, dengan penuh syukur, dengan hati yang gentar. Dan karena Tuhan, bukan karena membutuhkan penyembahan kita, tetapi karena kitalah yang membutuhkan Tuhan, yang namanya tetap besar dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Tuhan tidak pernah rugi ketika manusia berhenti menyembahnya. Kitalah yang rugi ketika kita berhenti melihat betapa besarnya Allah itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang Maha Agung, yang memperkenankan hidup kami di dalam setiap hal keseharian menjadi alat-Mu. Bukan karena kehebatan kebesaran kami, tapi karena kuasa-Mu dan kasih-Mu yang mengizinkan kami menjadi bagian dari karya-Mu. Berkati seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan karya yang boleh kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.